Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentu Tajari Kartika. NIM saya yaitu 225-150-407-111-080. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan pencegahannya dalam Islam, yang mana saya presentasi ini untuk menyelesaikan tugas UAS. Jadi langsung saja. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi korupsi secara etimologis. Nah, untuk korupsi ini terdapat beberapa definisinya tergantung dari beberapa negara-negara yang ada di dunia ini. Contohnya yaitu untuk Latin ini, yang mana dia itu berasal dari kata corruption atau corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Untuk di Inggris, dia berasal dari kata corruption atau to corrupt, yang mana memiliki arti berubah dari baik menjadi buruk secara moral, sikap, dan tindakan. Sedangkan dari Prancis sama saja dari kata corruption, dari Belanda juga dari kata korupti dan juga atau korupti, dari Indonesia berasal dari kata korupsi yang memiliki arti busuk, palsu, dapat disuap, tidak bermoral, bejat, dan tidak jujur. Sedangkan dari Arab berasal dari kata riswah atau penyuapan yang dan juga kata fat atau gulul yang berarti berkhianat. Sedangkan korupsi secara umum itu berarti suatu bentuk perbuatan yang berupa penyuapan, manipulasi, dan lainnya, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang korupsi. Yang pertama yaitu tidak ada konsep korupsi secara paripurna menurut kajian fikih klasik. Yang kedua, korupsi dalam Islam dikategorikan sebagai kejahatan ma'aliyah. Yang ketiga yaitu tiga unsur pokok kejahatan ma'aliyah, itu yang pertama tasyaruf atau menerima bukan haknya, yang kedua penyalahgunaan amanah, yang ketiga kerugian yang ditanggung oleh masyarakat dan negara. Yang keempat itu merupakan istilah korupsi dalam Islam, yaitu hiyamah atau gulil yang berarti pengkhianatan, al-ghoshi atau yang berarti penipuan, riswah yang berarti suap, hirabah dan sarokoh, serta ghosob. Nah, yang selanjutnya bentuk-bentuk dari tindakan korupsi itu apa saja sih? Sebenarnya bentuk-bentuknya itu seperti kerugian yang mengakibatkan keuangan negara, terus suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam kepentingan pengadaan gratifikasi. Nah, untuk contoh perbuatannya yaitu bisa dari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang mana bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koperasi yang mana merugikan banyak pihak. Nah, untuk contoh perbuatannya suap menyuap itu dapat memberikan atau menjanjikan sesuatu pada penyelenggara negara dengan maksud upaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Nah, untuk penggelapan dalam jabatan itu contoh perbuatannya ada pihak yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan itu secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus pemeriksaan administrasi. Nah, contoh untuk pemerasan yaitu suatu pihak dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar, dalam konteks ini menguntungkan diri sendiri untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya yaitu perbuatan curang, dalam hal ini contohnya yaitu pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu pengerjaan proyek melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan orang ataupun barang. Yang selanjutnya yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan, itu contohnya yaitu ketika perusahaan yang mendapatkan kontrak memberikan suap kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk pengadaan dalam rangka memenangkan kontrak tersebut. Dan untuk contoh terakhir yaitu gratifikasi, contohnya dapat berupa ketika memberikan hadiah atau keuntungan lainnya itu dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat atau pegawai negeri tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama di sini ada faktor internal, di mana terdapat 4 faktor, yaitu lemahnya iman, yang kedua lemahnya pengajaran budi pekerti, yang ketiga rendahnya kepercayaan diri, dan yang keempat mencari jalan pintas. Sedangkan untuk faktor eksternal di sini
berjumlah 5, yang mana pertama yaitu korupsi dilakukan sebagai salah satu dampak dari rezim yang korup. Yang kedua, korupsi juga bisa disebabkan karena adanya lingkaran birokrasi yang korup. Yang ketiga, korupsi bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan aparat negara. Yang keempat, lemahnya pengawasan juga disinyalir sebagai penyebab korupsi. Yang kelima, birokrasi yang panjang dan bertele-tele memberikan peluang untuk korupsi. Nah, selanjutnya itu dampak destruktif dari perilaku korupsi. Yang di sini yang pertama dalam bidang ekonomi itu terdapat 5 poin, yaitu yang pertama lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang kedua penurunannya produktivitas, yang ketiga rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, yang keempat menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan yang kelima meningkatnya hutang negara. Nah, untuk aspek dalam sosial dan kemampuan bermasyarakat yaitu yang pertama mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, yang kedua pengentasan kemiskinan berjalan lambat, yang ketiga terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan yang keempat meningkatnya angka kriminalitas. Nah, yang selanjutnya dalam bidang birokrasi pemerintahan itu terdapat 2 aspek, yaitu matinya etika sosial politik dan tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam konteks politik dan demokrasi itu terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan yang korup, 2 hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi, ketiga menguatnya sistem plutokrasi atau di sini biasa disebut dengan sistem kapitalis, yang keempat hancurnya kedaulatan dari masyarakat. Nah, di sini terdapat dalam bidang penegakan hukum juga terdapat dari 2 aspek, yaitu yang pertama fungsi pemerintahan itu yang akan mandul dan juga hilangnya kepercayaan rakyat terhadap instansi negara. Sedangkan dalam bidang keamanan dan pertahanan itu mudahnya diinvasi oleh negara asing dan juga fungsi alutsista yang kurang layak dan memadai. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam bidang lingkungan itu terdapat 2 aspek, yaitu yang pertama menurunnya kualitas lingkungan, yang kedua juga menurunnya kualitas hidup bagi alam sekitar. Yang selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap korupsi. Nah, Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan dosa besar. Hinayah dalam Islam berarti pengkhianatan atau pelanggaran kepercayaan. Hinayah dalam bentuk korupsi sangat dilarang dalam Islam karena melanggar nilai-nilai moral dan juga etika, yang mana hal itu sangat penting dalam agama. Nah, korupsi dalam bentuk hinayah itu apa saja sih? Yang pertama itu ada pengkhianatan terhadap rahasia negara. Yang kedua hulul atau pengkhianatan terhadap harta. Nah, hulul di sini berarti penyalahgunaan kekuasaan. Hulul bisa dikategorikan korupsi karena ada niat memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain, dan juga merupakan tindakan yang bertentangan serta melawan hukum. Yang ketiga merupakan al-ghoshi atau penipuan. Korupsi juga termasuk penipuan. Al-Quran sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun, dan juga penipuan adalah karakter utama kemunafikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada al-rishwah atau suap. Nah, suap di sini berarti sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau untuk menghancurkan kebenaran yang ada. Yang selanjutnya yaitu al-hirabah, perampasan, dan sirqoh atau pencurian. Yang mana di sini korupsi sangat identik dengan pencurian. Yang keenam ada al-ghosob atau penggunaan hak orang lain tanpa izin. Al-ghosob adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan, yang mana dilakukan dengan jalan yang tidak benar. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku korupsi. Secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah takzir, yaitu hukuman yang dianggap setimpal atau menjerakan menurut iktijab hakim, yang mana terdapat beberapa kategori. Dari kategori ringan, yaitu diberikan teguran atau celaan, dimasukkan ke dalam daftar tercela, dinasihati, dipecat dari jabatannya. Dan juga untuk kategori berat, itu terdiri dari dera atau cambuk, yang mana ini minimal 39 kali, maksimal 100 kali sesuai kondisi, pengasingan 1 tahun, dan juga penjara, yang mana maksimal sampai mati. Selain hukum yang diberlakukan sebelumnya, pelaku juga harus mengganti rugi dan berikut perlakuan aset-aset yang dimilikinya. Aset koruptor yang tidak berbukti berasal dari tindak korupsi tetap juga tidak bisa dibuktikan,
aset tersebut miliknya harus diambil oleh negara. Aset koruptor yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh untuk dirampas negara. Sedangkan aset koruptor yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi milik pelaku harus dirampas dan diambil oleh negara. Nah, upaya pencegahan. Di sini upaya pencegahan atau biasa disebut dengan kegiatan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan ataupun meminimalisir ketiga faktor utama dalam korupsi, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tidak ada dan tidak bertemu. Pencegahan dapat dilakukan dengan beretika anti korupsi dan juga melakukan gerakan anti korupsi. Yang dimana tiga hal ini yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan yang masing-masing sangatlah imbang sebesar 33,3%. Pencegahan dengan implementasi etika anti korupsi dalam Islam itu dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu tauhid dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orientasi utama dalam segala kehidupan sehingga tidak menjadikan uang dan jabatan sebagai berhala dalam kehidupan. Yang kedua syukur atau qanaah, bersyukur dan qanaah atau menerima dan merawat segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dibutakan kerakusan dan kenamakan. Yang ketiga yaitu jujur. Berlaku jujur agar menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan menjauhkan diri dari sikap yang curang. Yang keempat adalah amanah, dan etos kerja yang tinggi. Melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab sehingga dijauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan dan bekerja keras demi terwujudnya keinginan. Yang kelima yaitu adil, yang mana adil di sini sebagai salah satu sikap untuk mencegah tindak korupsi karena perilaku koruptif penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran bangsa. Yang keenam adalah zuhud, sikap yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan atau hidup dalam kesederhanaan, karena manusia masih memiliki kecenderungan terlalu materialistis. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rendetak Cari Kartika, NIM 225-150-407-111-080 dari Prodi Sistem Informasi kelas F. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.